Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala BRIN yang hadir pada hari ini, Prof. Amrullah Oktavian, dan juga yang saya hormati Mas Jazilul Fawait, sahabat saya, Wakil Ketua Banggar DPR RI yang hari ini bersama Rektor Universitas Gresik, itu kampusnya yang didirikan oleh Pak Jazilul. Yang saya hormati Ketua IP yang diwakili oleh Prof. Fenton dan Ketua Umum PPI Prof. Syahrir Rika beserta seluruh jajaran. Saya hormati juga Ketua dan Pakar Pak Bambang Subianto dan juga para pengurus yang hadir pada hari ini. Hadir juga senior saya Pak Nur Mahmudi Ismail yang bersama kita pada hari ini, dan juga para peneliti, para deputi, para kepala organisasi riset, kepala pusat riset, dan juga finalis yang Researcher Award yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka untuk menghadiri ulang tahun PPI yang keempat. Saya ucapkan selamat ulang tahun Pak Ketua Umum. Moga-moga PPI eksis untuk menjadi sumber inspirasi baru bagi para periset, para peneliti yang ada di Indonesia ini. Hadirin sekalian yang berbahagia, kalau kita bicara riset, minimal ada 5 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah dari sisi human capital. Human capital riset, karena kita ini negara dengan jumlah peneliti yang masih relatif kecil, kurang dari 300 per 1 juta penduduk, dan jumlah itu jauh dibandingkan jumlah periset dari peneliti dari Thailand, dari Singapura, Korea Selatan, dan negara-negara lain. Maka PPI juga punya tanggung jawab penting dalam rangka menumbuhkan masyarakat kita, generasi muda, untuk menjadi peneliti. Karena apa? Karena ini human capital ini menjadi faktor penentu bagaimana kita akan bisa melangkah ke depan dengan riset-riset unggulan. Huawei, satu perusahaan di Tiongkok, pegawainya 200.000 orang. Perisetnya itu 54%, artinya 108.000. Jadi bayangkan, jadi perisetnya satu perusahaan di Tiongkok itu hampir 9 kali lipat dari jumlah periset BRIN. Oh, lebih dari, kita 8.000. Ini 108.000. Jadi lebih dari 12 kali ya, 13 kali jumlah periset kita. Ini sebuah fakta yang menggambarkan bahwa dunia riset dengan human capital yang baik akan bisa menghasilkan hasil-hasil yang baik, yang produktif, dan kemudian memberikan kontribusi bagi kemajuan ekonomi. Sehingga tidak salah kalau sekarang Tiongkok menjadi sebuah negara besar yang berkembang secara eksponensial. Karena apa? Karena memang dukungan human capital yang sangat kuat. Nah, oleh karena itu pada hari ini ada anugerah yang Researcher Award yang menurut saya sangat-sangat penting untuk menciptakan iklim yang bisa menggugah para kaum muda untuk menjadi periset-periset yang tangguh. Jadi menjadi periset, menjadi peneliti, ini moga-moga bisa menjadi impian, dan apalagi temanya adalah Bridging to the Nobel Prize. Jadi kalau temanya ini tentu ini menumbuhkan optimisme baru dengan mimpi-mimpi yang memang harus bisa diterjemahkan dengan sangat baik. Oleh karena itu saya yakin Indonesia suatu saat akan bisa meraih Nobel Prize, ya. Kita harus optimis karena mimpi ini akan menjadi energi baru bagi kita untuk bergerak. Kita hidup tanpa mimpi, maka kita akan stagnan. Hampir semua negara besar karena apa? Karena mimpi. Korea Selatan bisa besar karena mimpinya ingin mengalahkan Jepang. Jelas, visinya jelas, mengalahkan Jepang. Itu anak-anak muda di sekolah-sekolah selalu dimotivasi untuk bisa mengalahkan Jepang. Nah, kalau kita punya mimpi besar, para periset kita, para peneliti kita, Nobel sebagai salah satu acuannya, maka itu saya yakin tinggal soal waktu. Karena begitu orang tidak berani bermimpi, maka saat itu pula lah kita tidak ada harapan untuk bergerak ke depan. Tapi begitu kita berani bermimpi, itu akan bisa membangun harapan-harapan baru agar kualitas peneliti kita akan bisa sukses. Jadi mimpi ini menurut saya harus terus ditumbuhkan, mimpi ini harus terus dikembangkan, dan
fasilitas BRIN maupun kampus-kampus yang ada di Indonesia menjadi etalase yang penting untuk menggugah dan menginspirasi anak-anak kecil. Anak TK, anak SD, anak SMP, mahasiswa itu harus dikondisikan punya mimpi, dan itu salah satunya adalah melalui edutourism. Jadi edutourism yang bagus seperti misalnya museum ya, dan BRIN punya banyak fasilitas di Cipinong, di Bogor dengan museum Munas Sains, kemudian ada museum hewan yang saya kira sangat bagus. Itu tempat untuk membangun mimpi-mimpi baru bagi anak-anak SD, anak-anak SMP, anak SMA. Dan LIPI dulu punya program LKIR ya, Lomba Karya Ilmiah Remaja, dan saya salah satu pesertanya yang waktu itu gagal. Itu juga membangun harapan-harapan baru bahwa anak-anak SMA itu tidak kalah inovatif dan kreatifnya, karena Bapak sekalian membangun masyarakat generasi muda masa depan itu dengan membangun kemampuan dia berimajinasi, kemampuan dia bermimpi. Karena Jack Ma mengatakan competition in the future is not about competition of knowledge, but competition of imagination, competition of creativity, competition of learning. Jadi siapa yang cepat belajar, siapa yang punya imajinasi yang kuat, siapa yang punya kreativiti yang bagus, maka dia akan menangkan pertarungan. Nah, karena itu saya kira human capital ini menjaga, dan PPI sekali lagi bisa merawat para peneliti, para periset Indonesia agar tetap semangat dan mencintai dan membangun kekuatan marwah periset di Indonesia setinggi-tingginya. Tugas saya sebagai Kepala BRIN adalah memperkuat marwah periset Indonesia. Agar apa? Agar bangga menjadi periset. Jadi periset itu tidak kalah gengsinya dengan pejabat-pejabat struktural. Karena saya khawatir periset-periset Indonesia mimpinya menjadi pejabat struktural. Bagaimana mau meraih hadiah Nobel? Nggak mungkin bridging to the Nobel Prize kalau periset orientasinya adalah pejabat struktural. Oleh karena itu kita harus membangun sistem insentif yang semakin kondusif, yang semakin baik buat periset, mengembalikan marwah periset, sehingga kita pun ingin benar-benar periset-periset ini adalah periset-periset yang memang siap untuk meraih Nobel. Kedua, periset ini siap untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat kita, kepada industri kita, kepada pemerintah kita, sehingga hasilnya menjadi nyata. Yang kedua adalah budget, dana, riset funding. Jadi dua komponen ini, satu human capital, dua budget menjadi penting, sehingga dengan dana kita 0,2% dari PDB yang harus dinaikkan terus, kita masih kalah jauh dengan lagi-lagi negara-negara tadi yang startnya sama dengan kita, Korea Selatan, dengan Thailand, dengan Tiongkok dan sebagainya. Kita perlu kejar. Namun kita harus mencari sumber-sumber alternatif, bahwa pembiayaan riset itu tidak selamanya berbasis pada APBN. Kontribusi riset kita, kontribusi swasta dalam funding di Indonesia itu baru sekitar 14%. Di Thailand sudah 80%. Artinya apa? Kesadaran swasta untuk pengembangan R&D, investasi dalam bidang R&D di negara lain sudah sangat tinggi. Di kita belum terlalu kuat funding dari swasta untuk R&D. Satu poin. Kedua, ini sekarang sedang kita usahakan gagasan-gagasan baru terkait dengan soal bagaimana memperkuat BRIN Trust Fund. Ini sekarang konsep lagi sedang kita godok, sejauh mana kemungkinan kita membangun BRIN Trust Fund, sehingga memang dana-dana internasional yang begitu banyak bisa masuk ke BRIN, bisa kemudian kita distribusikan kepada para periset-periset tangguh di Indonesia untuk menghasilkan luaran-luaran yang sangat bagus. Dana riset BRIN saat ini berapa? Kecil sekali. Dananya agak besar, tapi sebagian untuk infrastruktur, sebagian untuk operational overhead karena pegawai kita 16.000 lebih. Tapi dana riset untuk riset activity itu ternyata kecil sekali. Maka oleh karena itu saya kemarin sudah diskusi dengan Kepala Deputi, bisa nggak dinaikkan? Berapa Pak? Minimal 4 kali lipat. Terus dana dari mana? Ya kita cari. Makanya sekali lagi kalau kita punya target besar, punya mimpi besar, effort kita akan besar. Tapi kalau kita mimpinya hanya puas dengan hari ini, ya kita nggak ada energi baru untuk bergerak. Jadi target saya adalah 4 kali lipat dari tahun 2025. Ya. Moga-moga bisa terwujud, karena LPDP sudah saya diskusi dengan LPDP, sehingga apa? Kenapa serapan kita rendah untuk riset? Karena semua berbasis pada kompetisi semuanya.
Oleh karena itu sebagian dana riset nanti akan sebagian top down. Jadi beberapa riset strategis akan kita putuskan. Saya akan punya panel khusus, tim panel untuk bisa menilai mana-mana yang dana-dana untuk kita biayai secara top down. Afirmasi. Lalu sekarang kita mau menghasilkan varietas baru, bawang putih. Itu butuh dana kurang lebih sekitar 15 miliar, 3 tahun tuntas sampai perbanyakan benih. Lah kalau setiap tahun dikasih cuma 200 juta, 300 juta, kompetisi lagi, kapan sampainya? Satu komoditi, baru bawang putih. Karena dia impor, padahal kita punya kapasitas untuk produksi itu. Belum kedelai, belum N219A. Kita punya riset di bidang industri dirgantara bersama dengan PT DI. Nah, kita harus kembangkan lagi pola-pola karena Pak Presiden concern soal industri strategis. Bagaimana membangun siplin supaya bisa mendarat di air. Dan ini riset sekarang harus terus dikembangkan. Nah, kayak gitu-gitu kan nggak perlu kompetisi. Sudah jelas barangnya akan jadi, perisetnya itu juga sudah jelas prominent. Ya sudah, nggak mungkin uang ini akan dibawa lari. Pasti akan dilakukan untuk riset dan kemudian bisa menghasilkan hasil yang bagus. Jadi tidak mungkin riset dengan dana yang kecil-kecil, ya nggak mungkin. Nah, tapi riset besar ini tidak semua untuk BRIN. Itulah kesempatan kita untuk membangun kolaborasi dengan perguruan tinggi. Karena perguruan tinggi adalah tempat yang juga sangat potensial untuk menjadi sumber-sumber menumbuhkan talent-talent bagus dalam bidang riset. Sehingga saya sampaikan diberi kesempatan bahwa BRIN tidak ngurusin BRIN saja. BRIN ngurusin Indonesia. BRIN ngurusin ekosistem secara keseluruhan. Jadi BRIN bertanggung jawab terhadap masa depan riset Indonesia. Bukan hanya sekedar ngurusin home base, ngurusin loh ya, saya tidak akan ngurusin banyak untuk internal. Kita tidak tanggung jawab untuk urusan internal saja. BRIN itu dibiayai oleh negara untuk ngurusin negara, ngurusin bangsa. Nah, karena itu kita akan coba diskusikan dengan Pak Brian. Kebetulan Pak Brian sahabat saya, tandem enak, tiktokan enak. Ya. Saya kemarin dengan Pak Menkes, Pak BGS, juga enak ngobrol. Kata Pak BGS, Pak Kabrin, saya sudah riset misalnya gini-gini. Ya sudah, jangan di stop, jangan kasih ke BRIN, jalankan terus. Saya akan mengisi kekosongan yang belum mana. Yang belum mana? Yang belum di TRL 1 sampai TRL 4. Ternyata TRL 5 sudah digarap oleh Kemenkes. Ya sudah, samain di sini. Ketika ada sektor lain baru 1 sampai 5, ya sudah 6-7-nya, 6 sampai 8-nya BRIN. Jadi jangan rebutan kapling. Ya. Kita ini untuk urusan bangsa ini jangan harus berbagi, harus sinergis. Makanya komunikasi dengan kementerian menjadi penting. Kementerian Perdagangan, udah Pak, kami serahkan pada BRIN untuk riset. Udah BRIN yang punya kemampuan untuk membina peneliti macam-macam. Menteri-menteri lain juga sama, saya sudah roadshow kurang lebih sekitar 15 menteri, saya sudah ketemu dalam waktu sebulan saya menjabat. Baru sebulan menjabat. Alhamdulillah saya sudah ketemu dengan sekitar 15 menteri dan Menko untuk mendiskusikan sinerginya seperti apa. Nah, sehingga sampai bulan akhir Desember ini saya minta OR untuk membahas tentang hal ini. Jadi yang ketiga adalah soal yang ini, yaitu apa? Agenda riset. Jadi kalau sudah punya SDM bagus, punya dana bagus, tapi gimana soal temanya? Nah, tema riset itu sebagian top down. Mohon maaf kalau saya harus top down. Karena apa? Karena memang ya semua tidak bisa dilakukan dengan penuh kompetisi-kompetisi yang kecil-kecil nilainya. Jadi nanti saya akan manggil ahli, tim, panel untuk bisa memberikan advice kepada kita, pada kami untuk merumuskan mana yang top down, mana yang kompetisi. Kemudian yang agenda riset tentu kita sesuai dengan agenda prioritas pemerintah. Jadi pemerintah, Bapak Presiden fokus pada pangan, fokus pada air dan energi. Pada saat yang sama fokus juga pada industri strategis. Jadi kami ini besok saya akan ke Jepara insya Allah untuk melaunching alat untuk pengolah sampah plastik menjadi biodiesel. Itu sudah diterapkan di kabupaten. Nah, oleh karena itu gini, proses percepatan hilirisasi, inovasi-inovasi BRIN. Seperti sekarang air siap minum sudah dikirim ke lokasi banjir. Agar air banjir yang penuh lumpur itu masuk alat kita, itu bisa langsung keluarnya air siap minum.
Jadi sekarang saya terus memetakan inovasi-inovasi apa untuk bencana, inovasi-inovasi apa untuk menyelesaikan masalah sampah, inovasi-inovasi apa, sehingga apa? Kita berharap BRIN punya daya manfaat yang besar buat kemajuan daerah juga. Kemudian keempat, infrastruktur. Jadi infrastruktur saya kira penting, harus lab BRIN itu canggih sekali. Lab towing tank itu yang ada di Surabaya itu terbaik di Asia Tenggara. Lab genomics yang ada di Cibinong terbaik di Asia Tenggara. Lab-lab kita itu canggih-canggih betul. Nah sekarang kita ingin mendorong maksimalisasi pemanfaatan lab tersebut dengan mengundang kolaborasi kampus-kampus, guru-guru besar, para profesor, peneliti muda untuk datang ke BRIN. Dan bahkan para mahasiswa, karena itu bagian dari talent squatting untuk para periset ke depan. Sehingga untuk mahasiswa yang penelitiannya mandiri tanpa ada biaya dari siapapun boleh menggunakan alat-alat BRIN gratis. Lalu saya nanya, berapa sih PNBP dari sewa-sewa alat itu kepada mahasiswa? Kurang dari 5 miliar. Oh sudah, kalau kita gratiskan mereka akan mengingat BRIN dan akan mendoakan periset yang ada di BRIN semua karena mengikhlaskan alat-alatnya dipakai. Loh, kecuali kalau mereka itu punya sponsor, ya harus bayar. Tapi kalau banyak mahasiswa S2, banyak mahasiswa S1 yang penelitian bagus-bagus, S3 bagus-bagus, tapi harus biaya sendiri. Itulah bentuk kontribusi BRIN untuk tetap membantu para mahasiswa tetap menyelesaikan studinya dengan riset-riset yang unggul. Nah, itulah cara kita untuk mendapatkan doa, karena doa itu penting dari para mahasiswa. Doa paling penting, doa yang mujarab itu kan doa siapa? Doa orang miskin, doa orang terdolimi, doa orang yang sedang belajar seperti mahasiswa itu doa. Itu penting doa dari mahasiswa, ya. Kemudian yang kelima adalah ekosistem. Nah, jadi ekosistem ini tidak bisa hanya kekuatan infrastruktur, SDM, anggaran, tema riset, tapi ekosistem menjadi penting. Nah, sehingga yang kita bangun sekarang itu banyak ekosistem. Gubernur sudah ngontak saya karena saya berkali-kali menyampaikan bagaimana membangun sains teknopark di daerah. Itu sebagai ekosistem untuk percepatan hilirisasi inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi daerah maupun inovasi dari BRIN. Dan sekarang daerah-daerah semangat dan sebagian daerah sudah siap menyediakan tempatnya untuk BRIN. Jadi silahkan pakai fasilitas daerah agar BRIN hadir di daerah. Itu saya kalau ke daerah itu merasa bahagia sekali, senang sekali karena begitu harapan begitu besar pada BRIN. Daerah-daerah minta didampingi. Kemarin saya ketemu Gubernur Jawa Tengah, Pak tolong dampingi kami. Bahkan Jawa Tengah menyiapkan kantor khusus untuk periset BRIN nongkrong di situ. Ya, Wali Kota Semarang sudah menyiapkan. Sebentar lagi ada Gubernur di Sulawesi yang menyiapkan gedung. Ada banyak yang menyiapkan. Pak kami punya gedung banyak, silahkan pakai, tulis logonya BRIN di situ. Jadi sebenarnya kita akan coba bangun komunikasi, bangun ekosistem, bangun sinergi dengan berbagai pihak dalam rangka untuk output produktivitas riset kita akan semakin lama semakin bagus dan inovasi kita semakin bermanfaat. Karena sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat untuk orang lain. Sebaik-baik institusi adalah juga yang memberi manfaat untuk kepentingan bersama, kepentingan bangsa Indonesia. Semoga dengan acara ini kita semua tetap semangat dan kemudian PPI bisa terus menggairahkan kultur riset, semangat riset, dan kemudian harapan-harapan baru, inspirasi baru bagi periset-periset muda sehingga mereka menjadi pilar bagi kemajuan riset dan inovasi di Indonesia. Selamat pada PPI, selamat ulang tahun dan terima kasih semuanya. Mohon dukungannya Pak Jazilul dari DPR untuk bisa sama-sama kita membangun sinergi termasuk dengan IP, karena IP itu adalah ikon kemajuan sains di Indonesia. Jadi IP itu seluruhnya isinya bagawan-bagawan semua. Jadi kalau kita dapat fatwa dari IP, nah itulah yang harus kita dengar ya. Kemudian kita sama-sama bersinergi untuk memperkuat ekosistem teknologi, sains, termasuk dengan Kemendikti Saintek. Itu mitra kita yang harus terus kita jaga dengan kementerian-kementerian lain. Saya kira demikian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr.